Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang dasar-dasar pemilihan jenis bagan kendali untuk data-data atribut. Tetapi sebelum itu saya akan sampaikan secara umum jenis-jenis bagan kendali untuk baik data kontinu maupun data-data atribut. Beberapa lain yang akan kita bicarakan kali ini ialah pertama tentang jenis bagan kendali secara umum. Yang kedua adalah kita akan bicarakan secara khusus tentang bagan kendali untuk data-data atribut. Nah, berikutnya untuk lebih spesifik lagi karena ada dua macam data di data atribut, yaitu data defektif dan defect, maka akan kita membicarakan secara lebih detail bagaimana dasar pemilihan jenis-jenis bagan kendali untuk data-data yang spesifik seperti ini. Oke, seperti yang kita rencanakan, yang pertama ialah tentang jenis-jenis bagan kendali untuk data kontinu maupun data atribut. Nah, tentunya jenis-jenis bagan kendali itu ada banyak. Tentunya ini tergantung dari jenis data yang kita punya atau jenis quality karakteristik dari produk yang kita pantau. Untuk data-data sifatnya kontinu nanti kita akan atau ada beberapa jenis bagan kendali yang ada, begitu juga untuk data-data atribut. Perlu diketahui bahwa data-data kontinu ini adalah data-data pada produk yang berasal dari pengukuran biasanya. Misalkan kita membicarakan tentang ketebalan suatu produk, kita membicarakan tentang panjang suatu produk, ataupun kekerasan, ataupun dimensi, ataupun diameter, dan seterusnya, maka itu semua adalah data-data yang sifatnya pengukuran, yang berarti masuk pada kategori data kontinu. Yang kedua adalah kualitas suatu produk juga bisa dilihat dari inspeksi visual. Jadi sebenarnya data-data atribut ini kalau dalam kaitannya dengan control chart itu biasanya berkaitan dengan hasil inspeksi visual. Misalkan suatu produk itu dilihat secara visual apakah ada cacat apa tidak, seperti itu. Misalkan suatu produk itu ada retak apa tidak, ada noda hitam apa tidak, atau secara umum bagus apa tidak, dan seterusnya. Nah, itu semua dikategorikan sebagai data atribut. Nah, tentunya untuk data-data yang seperti itu akan mempunyai jenis bagan-bagan kendali yang spesifik, yang tentunya berbeda dengan jenis bagan kendali untuk data-data kontinu. Nah, ini adalah bagan kendali yang sering digunakan di dunia industri. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah bagan kendali yang sering digunakan untuk menghandle atau mengatasi data-data kontinu. Ya, tentunya ini bukan semua jenis bagan kendali yang sudah saya sebutkan di sini untuk data kontinu, masih ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan. Nah, ini adalah yang sering dipakai. Ya, di antaranya adalah X bar atau X rata-rata, ada I atau individual, ada R atau range, ada Z yang merupakan data yang sudah dibakukan, ada MR atau disebut juga dengan moving range, ada juga S atau standar deviasi, ada MA atau moving average, ada EWMA, ada Q-sum atau cumulative sum. Nah, ini semua adalah jenis-jenis bagan kendali yang sering dipakai kalau datanya adalah variabel atau data kontinu. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah jenis-jenis bagan kendali kalau quality karakteristik dari suatu produk itu dalam bentuk data-data atribut. Ya, ada banyak juga di sini. Ya. Tapi secara umum ini ada dua kelompok aja ini, meskipun di sini ada 6. Jadi ada P, ada Lenny P. Perlu diketahui bahwa Lenny P ini adalah bentuk khusus dari P. Kalau memenuhi kondisi tertentu, ya. Ada NP. NP ini juga untuk menghandle data-data atribut yang bersifat defektif. Jadi tiga yang pertama ini menjadi satu grup sebenarnya. Ini adalah untuk menghandle data-data yang defektif. Nah, sedangkan ada bagan kendali U atau unconforming unit, ada juga Lenny U. Lenny U ini adalah sebagaimana Lenny P,
Leni P ini adalah bentuk khusus dari U. Kalau kondisi tertentu dari data kita memungkinkan untuk membuat Leni U, bukan U. Karena di kondisi tersebut U menjadi tidak lagi akurat, maka lebih direkomendasikan untuk membuat bagan kendali Leni U. Ada juga C yang disebut sebagai conformities ya. Nah, di video ini saya lebih fokus kepada bagaimana kita memilih atau dasar-dasar pemilihan jenis bagan kendali untuk data-data atribut. Oke, kita lihat lagi secara lebih detail. Kalau tadi di slide sebelumnya kita bagi data itu menjadi dua, yaitu data continue dan data atribut. Nah, sekarang ini data atribut sendiri kita detailkan lagi, yaitu sebenarnya data atribut ini ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai defektif. Ya. Apa itu data atribut yang bersifat defektif atau data defektif? Data defektif ini adalah ringkasnya seperti data-data biner, di mana hasilnya hanya ada dua macam. Misalkan bagus atau tidak bagus, sukses atau gagal, ada retak atau tidak ada retak, ada noda hitam atau tidak ada noda hitam, kira-kira seperti itu. Jadi apapun kondisi produknya, kita hanya mengkategorikan produk itu menjadi dua macam kategori. Nah, itu disebut sebagai data defektif. Nah, data-data yang defektif ini karena mempunyai dua macam hasil saja, maka kalau dalam statistik data tersebut akan mengikuti secara natural ya, akan mengikuti distribusi binomial yang mempunyai salah satu parameternya adalah P, yaitu proporsi. Sehingga di sini fokus perhatian kita untuk data-data defektif ini ialah proporsi. Ya, kalau kita membicarakan proporsi, maka jenis control chart yang sesuai ialah control chart yang mempunyai nama mirip ini, yaitu P misalkan. Itu adalah proportion. Jadi P ini adalah proportion, terus bisa juga Leni P. Leni P ini adalah bentuk khusus dari P, bisa juga NP. Sehingga pada dasarnya di jenis control chart yang ini atau bagan kendali ini, sebenarnya permasalahan pertama ialah P ataupun NP. Karena Leni P ini adalah bentuk khusus aja dari P. Oke, jenis data atribut yang kedua yang mungkin saja kita hadapi ialah data defect. Ya, data defect ini merupakan data pencacahan. Jadi kalau suatu kita bisa menghitung misalkan ada berapa bad karakteristik yang ada di produk tersebut. Misalkan aja kalau saya bayangkan produknya adalah kertas A4 seperti ini. Ya. Nah, kalau seandainya di kertas A4 ini misalkan ada satu noda ini, ada noda yang lain di sana, ada lubang di sini, ada seperti retak itu di sini. Ya, ada lagi noda lagi di sini. Maka kalau kita membicarakan tentang defect, data atribut yang defect, maka di sini saya hitung sebagai 5. Karena ada 5 karakteristik yang tidak saya inginkan. Tetapi kalau saya membicarakan produk ini menjadi misalkan ini dalam kategori defektif, maka secara ringkas saya bisa katakan bahwa produk ini adalah produk jelek. Itu aja. Jadi karena ada dua macam hasil. Jadi satu produk itu bisa kita lihat dari dua hal. Apakah dari defektifnya atau dari defectnya. Ini kita harus hati-hati. Kembali lagi ke jenis data atribut yang defect ini. Misalkan di potongan kertas A4 yang lain, ya, saya temukan misalkan satu noda hitam di sini. Dan satu lagi noda hitam di sini. Maka ini saya hitung sebagai 2 karena ini pencacahan. Mungkin di kertas A4 potongan kertas A4 yang lain di sini saya tidak menemukan apa-apa yang jelek, maka ini saya hitung sebagai 0. Nah, ini adalah data atribut yang biasanya merupakan hasil dari inspeksi visual ya, yang juga nanti bisa menentukan jenis bagan kendali. Lagi ke sini. Seperti yang kita ketahui kalau kita menghadapi data yang sifatnya cacahan per unit ya,
maka dia secara natural akan mengikuti sebaran atau distribusi Poisson. Ya, karena distribusi Poisson itu kita akan berfokus kepada berapa banyaknya event, berapa banyaknya kejadian dibagi luasan atau waktu atau interval tertentu. Nah, itu adalah distribusi Poisson. Nah, di sini fokus perhatian kita untuk data-data seperti ini, ya, data-data seperti ini atau data-data defect di dunia industri kita sebutnya sebagai DPU atau defect per unit. Maaf, di sini ada salah ketik ya. Jadi data seperti ini kita fokusnya adalah defect per unit atau DPU. Nah, untuk jenis data defect seperti ini, maka jenis bagan kendali yang sesuai ialah U, yang kepanjangan dari unconformities ataupun unconforming unit, ataupun C. C ini adalah conformities. Ya, seperti itu. Sedangkan Leni U adalah bentuk khusus dari U. Nanti akan kita diskusikan mengenai kapan kita memilih P atau NP, atau kondisi seperti apa sehingga kita harus memilih P ataupun NP. Itu adalah pertanyaan pertama untuk data defektif. Berikutnya, setiap kali kita ada waktu untuk memilih P, selalu ada alternatif. Apakah P lebih akurat atau Leni P yang lebih akurat? Itu akan kita diskusikan di slide berikutnya. Oke, ini adalah dasar pertama pemilihan bagan kendali untuk data atribut untuk keduanya ya. Ini lebih detail dari slide sebelumnya. Nah, kalau di sini sudah jelas. Di sini kalau di sebelah kiri ini adalah datanya adalah defektif, yang sebelah kanan adalah defect. Maka untuk data defektif misalnya, pertanyaan pertama yang perlu dilihat adalah apakah P atau NP. P atau NP dasarnya adalah sample size atau subgroup size. Jadi kalau subgroup size-nya atau ukuran subgroupnya itu konstan, maka kita bisa fleksibel untuk memilih apakah P atau NP. Jadi kalau N itu konstan, seperti itu, lebih fleksibel. Tetapi kalau N-nya itu bervariasi, misalkan hari ini kita mengambil 100 sampel, besok kita mengambil 120 sampel, lusa kita mengambil 110 sampel, artinya setiap kali kita mengambil sampel itu ukuran sampelnya bervariasi, maka hanya ada satu pilihan, yaitu membuat bagan kendali P untuk data-data defektif. Jadi ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kita jawab untuk data-data defektif, ya, N konstan ataupun bervariasi. Sedangkan untuk yang data-data defect yang sebelah kanan ini, pertanyaan pertama adalah apakah kita memilih U atau C? Bagan kendali U atau bagan kendali C? Ya. Dasarnya juga sama, yaitu sample size atau subgroup size atau ukuran subgroup. Jadi kalau konstan selalu lebih fleksibel karena kita bisa memilih U atau C. Yang mana aja akan memberikan akurasi yang kurang lebih sama. Sementara kalau N-nya bervariasi, hanya ada satu pilihan, yaitu membuat bagan kendali U. Nah, berarti di sini untuk masing-masing jenis data atribut sudah terjawab pertanyaan pertama. Misalkan untuk data defektif, itu P atau NP sudah dijawab, sudah bisa dijawab, dasarnya adalah N. Begitu juga apakah U atau C untuk data defect, itu jawabannya juga tergantung dari N itu konstan ataupun bervariasi. Nanti untuk data-data defektif, nanti ada pertanyaan kedua. Ya, setiap kali kita ada opsi untuk membuat bagan kendali P, selalu ada alternatif karena ada Leni P. Ya, begitu juga untuk data-data defect, setiap kali kita ada opsi untuk membuat U, bagan kendali U, maka selalu ada opsi karena ada alternatifnya, yaitu Leni U. Nanti kita akan bicarakan di berikutnya. Nah, untuk secara khusus untuk data-data defektif, mungkin saya akan menyampaikan secara umum bahwa untuk data defektif ini, secara umum bagan kendali yang sering dipakai adalah bagan kendali P. Ini adalah bagan kendali P, maksudnya definisinya dan seterusnya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini adalah hanya ada dua klasifikasi, yang berikutnya kita akan memonitor proses ini berdasarkan persentasenya. Ya, ini sebagai ilustrasi aja.
Nah, ini saya akan bawa ilustrasi ini untuk menjelaskan lebih detail untuk pemilihan apakah P atau Lenny P. Misalkan ini kasus secara umum ya. Hari pertama kita mengambil sampel 100 yang cacat 20 diantaranya. Nah, apapun produknya ya. Misalkan ini hari kedua kita mengambil sampel size yang sama yaitu 100. Banyaknya yang cacat juga ada ya di sini 5 lebih kecil. Yang hari ketiga tetap kita mengambil sampel 100, ternyata banyaknya cacat juga lebih besar dan seterusnya. Jadi untuk 2 hari berikutnya banyaknya cacat sebagaimana yang tertulis di kolom ketiga ini. Nah, dari sini nanti kita akan membuat bagan kendali P. Nah, bagan kendali P ini karena sampel size-nya sudah sama ya, yaitu apalagi sama dengan 100, maka P ini langsung aja dihitung dari banyaknya cacat ya, banyak yang jadi perhatian kita dibagi dengan sampel size. Misalkan untuk yang pertama ini adalah 0,2. Nah, 0,2 ini kita plotkan sini satu titik. Ya. Artinya di masing-masing titik ini adalah proporsi untuk sampel tersebut. Ini adalah proporsi untuk sampel yang kedua dan seterusnya. Nah, begitu kita ambil rata-rata dari P ini, kita akan mendapatkan rata-rata P atau P bar. P bar ini akan menjadi garis tengahnya. Kalau ditambahkan 3 standar deviasi atau 3 simpangan baku di sebelah atas akan menjadi UCL. Dan kalau kita kita kurangi dengan 3 standar deviasi di sebelah bawah akan menjadi LCL. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Nah, pertanyaan kedua untuk data-data defektif ya, data-data atribut yang bersifat defektif ini, pertanyaan kedua ialah P atau Lenny P. Ini akan selalu menjadi perhatian kita. Nah, pemilihan P atau Lenny P ini tergantung apakah di data kita itu terjadi over dispersion atau tidak. Maksudnya, apakah terjadi over dispersion ataupun under dispersion atau tidak. Ya, kalau terjadi apakah over dispersion atau under dispersion, akan membuat di bagan kendali P ini menjadi tidak akurat. Ya. Jadi resikonya hampir sama, over dispersion dengan under dispersion ini. Makanya apakah terjadi salah satu di antaranya? Kalau terjadi salah satu di antaranya, maka lebih baik menggunakan bagan kendali P, karena bagan kendali P, maksudnya bagan kendali Lenny P. Karena bagan kendali P di mana terjadi over dispersion ataupun under dispersion menjadi tidak lagi akurat. Nah, tetapi kalau misalkan dari data kita tidak terjadi over dispersion ataupun under dispersion, maka bagan kendali yang kita buat adalah P. P ini sudah cukup akurat untuk menggambarkan proses yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Jadi kuncinya ada di sini, terjadi over dispersion atau under dispersion atau tidak. Jika ya, maka lebih baik menggunakan bagan kendali Lenny P. Tentunya ada teknik-teknik tertentu untuk mendeteksi apakah terjadi over dispersion ataupun under dispersion. Ini yang secara singkat saya akan diskusikan di slide berikutnya. Ya, ini yang yang kita perlu bicarakan tentang over dispersion ataupun under dispersion ini. Jadi over dispersion ataupun under dispersion ini terjadi pada saat N ini terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ya. Contohnya ini, masing-masing titik di bagan kendali P itu kan PI misalkan itu kan sama dengan X. Maaf, ini harusnya ada I ya. XI dibagi dengan NI. Kan seperti itu. Kalau misalnya di sini ya, XI maksudnya untuk sampel tersebut dibagi dengan NI, kan begitu. Begitu juga untuk ini ya, formulanya sama. Nah, apa yang terjadi jika N terlalu besar? Jika N ini terlalu besar, laser pointer lagi, jika N ini terlalu besar, maka P ini menjadi terlalu kecil. Kalau masing-masing PI ini menjadi terlalu kecil, jadi seperti ini. Ya. Jadi meskipun kita mempunyai misalkan suatu titik di mana ini adalah jauh lebih tinggi daripada titik-titik yang lain, kita anggap ini masih in control, masih baik-baik aja. Seperti baik-baik aja. Begitu juga kalau kita mendapatkan titik yang sangat rendah seperti ini, sepertinya juga baik-baik aja. Sehingga kalau kita membuat bagan kendali P ini menjadi kurang akurat, karena kita tidak bisa mendeteksi kalau ada sesuatu yang salah yang terjadi di proses kita.
Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai under dispersion. Jadi seolah-olah dispersinya ini kecil. Ya, karena di jangka panjang ini apa itu namanya? Upper control limit tetap di sini dan lower control limit tetap di sini. Begitu juga kalau kondisi sebaliknya, jika misalkan n ini terlalu kecil. Kalau n ini terlalu kecil, akibatnya dengan banyaknya kecacatan yang sama, kalau n ini terlalu kecil, PI ini menjadi terlalu besar. Nah, kalau PI ini menjadi terlalu besar, maka jadi masing-masing ini jadi kelihatan sangat besar sini. Baik di sisi positif ataupun negatif ya. Seperti itu, atau di sisi atas atau sisi bawah, jadi terlalu besar. Jadi seperti ini. Ya, terlalu besar. Nah, kondisi seperti ini kita sebut sebagai over dispersion, yang juga membuat bagan kendali P menjadi tidak akurat, karena di contoh ini menjadi banyak alarm palsu. Misalkan di titik ini sudah alarm kalau diproses, karena sudah out of control. Ini juga alarm, jadi terlalu banyak alarm palsu. Seolah-olah prosesnya lagi tidak sehat, padahal baik-baik aja. Nah, kondisi ini yang membuat diagram atau bagan kendali P menjadi tidak akurat, yang nantinya akan merekomendasikan lebih baik menggunakan bagan kendali Lenny P, karena nanti ada standarisasi dari apa itu data-data yang dipunyai. Seperti itu. Jadi ini tentang over dispersion ataupun under dispersion. Oke, sedangkan untuk data-data defect sebenarnya sama saja ya. Apa itu diagram alirnya untuk menentukan jenis control chart-nya akan sama, tetapi di sini antara C atau U. Nah, tadi antara C dengan U sudah terjawab dari apakah N itu konstan atau bervariasi. Pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah untuk data-data defect ini, yaitu apakah memilih U atau Lenny U, sebagaimana P atau Lenny P. Ini juga sama. Kuncinya ada apakah terjadi over dispersion ataupun under dispersion. Jadi konsep atau cara kerjanya sama. Jika tidak terjadi over dispersion ataupun under dispersion, maka bagan kendali U sudah cukup akurat untuk menggambarkan proses yang sedang berjalan, yang dimana datanya adalah data-data atribut. Sedangkan kalau terjadi over dispersion atau under dispersion, ini yang akan membuat bagan kendali U menjadi tidak lagi akurat, maka disarankan untuk membuat bagan kendali alternatifnya, yaitu Lenny U. Nah, ini adalah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar ya untuk menentukan jenis bagan kendali untuk data-data atribut, karena saya yakin semua sudah tahu bagaimana cara membuatnya, itu sudah tahu, tetapi kenapa kita memilih bagan kendali ini atau kenapa memilih bagan kendali itu yang akan lebih penting untuk dijawab, yang harus diketahui oleh semuanya. Mungkin itu aja untuk diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.